Baik, selamat pagi anak-anak kelas 2 TJTL jurusan Teknik Jaringan Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Maumere. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat supaya kita bisa belajar di semester genap ini sampai selesai. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini Pak Guru akan membawakan materi tentang pengoperasian gardu induk. Ya, nanti di sini anak-anak akan belajar bagaimana mengoperasikan manuver pembebasan tegangan baik penghantar, manuver penormalan tegangan baik penghantar, manuver pembebasan tegangan baik trafo, dan manuver penormalan tegangan baik trafo. Nah, untuk video kali ini kita mungkin untuk belajar bagaimana manuver penormalan dan manuver pembebasan tegangan baik penghantar dulu. Ya, baik. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ada gambar PMS rel 150 kV yang ini. Terus di sini ada sebelah kanannya ada PMT 150 kV, di tengah ini adalah PMS tanah 150 kV, dan di sini sebelah kirinya ada PMS line ya, atau pemisah line. Nah, kita akan belajar bagaimana kita mengoperasikan untuk manuver pembebasan dan penormalan tegangan baik penghantar ini melibatkan 4 peralatan gardu induk ini. Nah, Pak Guru punya pertanyaan, tahukah kamu bagaimana listrik bisa sampai pada rumah kita masing-masing? Ya, jadi mungkin lebih jelasnya anak-anak bisa melihat di sini ada gambar sistem kelistrikan, bagaimana listrik itu dibangkitkan sampai disalurkan melalui media transmisi sampai ke jaringan distribusi. Nah, di sini di pembangkitan ini, pembangkitan itu bisa menggunakan PLTA, ya, ada PLTU, PLTG, dan macam-macam. Nah, di gardu induk pembangkit nanti ada sebuah alat namanya trafo step up atau penaik tegangan. Jadi tegangan yang dibangkitkan misalnya hanya sekitar 13 atau 15 kV, nah, harus dinaikkan dulu untuk disalurkan ke saluran transmisi. Itu maksudnya supaya karena saluran transmisi ini jauh atau panjang, untuk menghindari rugi-rugi daya atau rugi-rugi tegangan akibat jarak yang jauh, maka tegangan yang dibangkitkan harus kita naikkan dulu, misalnya ke 70 kV atau ke 150 kV. Malah ada yang sampai, kalau Jawa Bali itu sudah sampai 500 kV. Nah, disalurkan melalui media transmisi. Nah, sampai di gardu induk, tegangan yang sudah kita naikkan, misalnya 150 kV, kita turunkan dulu ke 70 kV atau langsung ke 20 kV. Nah, oleh trafo penurun tegangan atau step down. Nah, ada beberapa pelanggan industri, mereka langsung berlangganan sebesar 150 kV ini nominal tegangannya. Jika masuk ke saluran distribusi, oleh gardu distribusi, tegangan misalnya ke 20 kV akan diturunkan ke tegangan 220 kV, tegangan rendah, atau ke 380 kV satu fasa maupun 3 fasa. Nah, sehingga sampai di rumah-rumah pelanggan atau ke kantor-kantor bisa menikmati aliran listrik. Ya, jadi demikian ya sistem ketenaga listrikannya. Jadi bagaimana dibangkitkan sampai digunakan di rumah-rumah. Oke. Nah, kesinambungan penyaluran energi listrik ini yang dikelola PLN untuk Indonesia, salah satunya ditentukan oleh kesiapan dalam pengoperasian gardu induk. Ya, jadi gardu induk sebagai pusat pengatur beban bisa diatur bagaimana sirkulasi daya yang dibangkitkan dengan penggunaannya. Baik. Nah, di situ terlihat ada beberapa kondisi operasi. Jadi di situ ada kondisi normal, ada kondisi siaga, ada kondisi darurat atau gangguan, dan kondisi pemulihan. Nah, di sini jika ada kondisi siaga, jika segera langsung ditangani atau diperbaiki, maka kondisi siaga ini akan kembali ke kondisi normal sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada konsumen.
Nah, dari kondisi siaga bisa saja jika tidak diperbaiki, maka bisa saja akan masuk ke kondisi yang darurat atau gangguan. Atau dalam kondisi normal, bila situasinya sangat fatal, merusak beberapa peralatan, maka dari normal langsung ke kondisi darurat atau gangguan. Jadi harus segera diperbaiki supaya bisa masuk kepada kondisi pemulihan dan akan kembali ke kondisi normal. Nah, untuk mengoperasikan gardu induk harus mematuhi standar operating prosedurnya dan pedoman operasi GI. Nah, di pengoperasian gardu induk kita akan mengenal namanya manuver atau switching, ya, berupa kegiatan pembukaan atau penutupan peralatan sistem tenaga listrik, yaitu alat yang namanya PMT atau pemutus atau circuit breaker, tergantung nominal tegangannya, dan PMS untuk melakukan pemberian atau energize atau pembebasan atau de-energize tegangan pada suatu peralatan sistem tenaga listrik. Jadi misalnya ada perbaikan atau pemeliharaan, maka tegangan itu harus dibebaskan. Ya, otomatis pelanggan tidak akan bisa menikmati aliran tenaga listrik. Nah, apabila pemeliharaan atau perbaikannya sudah selesai, maka tegangan itu harus dinormalkan kembali supaya pelanggan kembali menikmati kebutuhan akan listrik di rumah atau kantor, ya. Nah, dalam manuver pembebasan tegangan, yang pertama yang harus dilakukan adalah membuka PMT. Jadi PMT itu harus dibuka terlebih dahulu sebelum peralatan lain kita manuver. Nah, jadi setelah PMT-nya dibuka, langkah selanjutnya adalah membuka PMS rel dan PMS lain serta menutup PMS tanah. Jika diperlukan, pastikan sudah tidak bertegangan sebelum menutup PMS tanah. Itu maksudnya supaya tegangan-tegangan sisa atau induksi yang masih ada, walaupun PMT-nya sudah dilepas, tegangan itu harus ditanahkan ya, supaya reguhar yang melakukan pekerjaan di lokasi aman ya, dari sengatan tegangan listrik yang sisa. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak akses link YouTube berikut ini untuk melihat bagaimana manuver pembebasan tegangan by penghantar. Nah, yang berikut manuver pemberian tegangan. Ya, jadi setelah perbaikan atau pemeliharaan, tegangan yang sebelumnya dibebaskan itu harus dinormalkan kembali atau diberi ketegangan kembali sehingga pelayanan kebutuhan listrik itu kembali berjalan. Ya, jadi peralatan yang harus dilakukan pertama adalah membebaskan peralatan dari pentanahan dulu. Ya, yaitu melepas pentanahan lokal atau grounding lokal dan membuka PMS tanah. Kemudian berturut-turut menutup PMS rel dan PMS lain. Selanjutnya yang terakhir adalah PMT-nya ditutup sehingga peralatan kembali bertegangan. Kenapa PMT-nya yang terakhir ditutup? Karena memang urutan penormalan itu yang paling terakhir adalah PMT. Jadi tidak boleh PMS-nya dimasukkan, PMT-nya dimasukkan di awal ya. Karena nanti PMS saat masuk sudah dalam kondisi bertegangan itu akan membahayakan ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan anak-anak akses link YouTube berikut untuk melihat bagaimana manuver penormalan kembali tegangan. It's time to quiz ya. Ini ada kuis. Silakan nanti anak-anak akses link berikut untuk mengerjakan LKPD interaktif. Nah, di situ silakan diakses alamat link itu, diakses dan mengisi beberapa pertanyaan. Nah, karena ini bersifat online, maka akan langsung terkirim otomatis. Oke, selamat belajar. Ya, sampai jumpa di kelas dan nanti saat kita praktek komunikasi pengoperasian GI. Selamat pagi anak-anak.